Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan lanjutin yang kemarin nih, atau yang sebelumnya. Kita masih ngomongin tentang operational expenses. Cuman kali ini kita akan ngomongin gimana cara membuat sebuah proyeksi terkait dengan operational expenses. Yang perlu teman-teman ingat adalah ketika ngomongin tentang operational expenses ada dua hal, fixed cost dan variable cost. Fixed cost terkait dengan biaya apa saja yang berkaitan dengan kegiatan operasional, dan variable cost kegiatan apa saja yang berkaitan dengan operasional. Kita list nih apa aja. Oke, mulai dari proyeksi operasional atau fixed cost. Nah, di sini. Nah, dalam melakukan yang namanya proyeksi terkait dengan expenses ini, kan tadi kita udah ngomongin ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang artinya, teman-teman harus bisa menjawab paling enggak 5 pertanyaan ini deh sebelum menentukan apakah kita menaikkan atau mengurangi dikaitannya dengan fixed cost kita. Yang pertama, kira-kira dari pengeluaran, kita list dulu deh semua pengeluaran fix kita apa saja. Mulai dari pengeluaran terkait sewa gedung, sewa peralatan, atau gaji dan yang lainnya. Itu kalian harus melakukan yang namanya ngelis dulu, ngedata. Apa saja sih kira-kira pengeluaran kita? Semua pengeluaran, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, setelah kita sudah melakukan yang namanya pengeluaran gitu, kita list semua pengeluaran, masuk nih pertanyaan yang kedua. Kira-kira dari seluruh pengeluaran yang sudah kita list, yang sudah kita data, mana sih pengeluaran yang harus tetap kita pertahankan? Dalam artian, kita pertahankan ini kalau misalnya kayak sewa gedung, itu kan kita harus pertahankan, nggak bisa kita hilangkan. Yang kita harus pertahankan adalah biaya-biaya yang memang sangat core banget atau sangat inti banget deh. Ada beberapa biaya atau beberapa fixed cost yang mungkin memang kita keluarkan tapi nggak terlalu berefek kepada kegiatan operasional. Itu tetap kita list, cuman pertanyaan yang pertama atau kedua ini harus kita jawab adalah mana sih pengeluaran yang harus tetap kita simpan atau kita pertahankan. Setelah tahu itu mana, berarti kan sudah asarannya sudah ke ini nih, sudah ke eliminasi nih. Oh, ini yang harus kita pertahankan. Masuk pertanyaan selanjutnya, mana yang harus kita berhentikan atau kita nggak lanjutkan? Kira-kira biaya fixed cost apa saja yang ternyata kayaknya kalau kita nggak lanjutin nggak ngaruh deh. Ternyata kayak misalnya fixed cost ini ternyata lebih membuang-buang biaya kita, bisa kita alihkan yang lain. Jadi mana sih yang harus kita discontinue atau kita hentikan? Udah kita eliminasi lagi, berarti kan sudah tahu nih, ini biaya-biaya yang intinya yang mana nih, intinya yang mana yang benar-benar harus kita pertahankan. Nah, dari biaya-biaya yang kita pertahankan tadi, kira-kira mana sih yang harus kita kembangkan? Misalnya terkait dengan R&D, misalnya terkait dengan apapun itu. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang harus kita pertanyakan, kita jawab gitu. Dan yang terakhir, kapan kira-kira fixed cost itu atau biaya-biaya tersebut nanti akan memberikan efek kepada kegiatan operasional kita. Apakah bulan depan, ataukah semester depan, ataukah tahun depan, itu harus tahu juga. Jadi, ketika untuk melihat apakah kita mengurangi atau menambahkan dari segi fixed cost, ada beberapa pertanyaan ini yang teman-teman harus jawab terlebih dahulu. Kalau misalnya udah dijawab seperti ini, akan lebih mudah lagi untuk tahu apakah kita harus menaikkan atau menurunkan fixed cost kita. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dari variable cost, ini lebih simpel lagi sebenarnya, karena kita hanya melihat terkait dengan berapa besar atau tahu variable cost kita itu mengambil berapa persen dari revenue yang kita dapatkan. Kita mau melihat kira-kira berapa sih rasio antara variable cost yang kita keluarkan dengan revenue yang kita dapatkan. Yang penting intinya kalian harus tahu seluruh variabel cost kita jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau variabel cost kan terkait dengan unit ya. Berarti kita total variabel cost secara keseluruhan saja dalam satu periode tersebut. Misalnya mau ngitung 1 bulan atau 1 tahun atau 3 bulan atau 4 bulan. Kita lihat berapa tergantung dari permintaan kalian. Yang selanjutnya harus tahu juga yang namanya revenue. Jadi kita akan membandingkan variabel OPEX dengan revenue kita dan dijadikan dalam bentuk persentase. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh soalnya. Misal, kalian memiliki 2 juta variabel cost kalian dalam 1 tahun. Murah sekali ya, ini 2 juta untuk sebuah bisnis. Yang artinya
variable cost ini terkait dengan kegiatan operasionalnya di perusahaan. Selama 1 tahun kita akumulasikan ternyata hanya 2 juta. Sedangkan revenue-nya dalam 1 tahun ternyata adalah 24 juta. Artinya di sini kita melihat bahwa 2 juta dibagi dengan 24 juta ketemunya adalah 8,3%. Ini hanya dari segi variable cost-nya saja, belum dari segi fixed cost-nya. Jadi kita membandingkan kira-kira dari variable cost ini ternyata rasio atau persentase untuk tahun ini variable cost kita memakan sekitar 8,3% dari total revenue kita. Nah, pertanyaannya untuk di periode selanjutnya apakah kita akan naik atau turun? Jadi setidaknya 8,3 ini kita jadikan patokan, jangan sampai bahwa variable cost kita itu tidak lebih dari 8,3. Kalau misalnya ternyata kinerja kita masih tetap stagnan, tidak mengalami peningkatan yang cukup drastis. Gitu. 8,3 ini sebagai patokan apakah harus naik atau turun di periode selanjutnya. Oke, sampai di sini untuk sebab kali ini. Kita lanjut ke sebab berikutnya. Terima kasih.